Sukseskan program PAUD, mendidik dan mencerdaskan anak usia dini. Jadi anak Indonesia sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. Masa depan cemerlang. Melaksanakan kurikulum Merdeka, ya semangat Bu ya. Nah, harus semangat. Tidak lagi ada alasan. Ibu ulun masih gara paham. Kemarin waktu sebelum bulan puasa kalau tidak salah PKG sudah melaksanakan kita di SMP 1 selama 5 hari. Semoga ilmu yang kemarin bisa diapresiasikan di lembaganya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak atas waktunya, meskipun ada kendala teknis ya teman-teman. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita masih diberikan kesehatan, kelembaran waktu, serta kita bisa berkumpul bertatap muka belajar bersama-sama di acara KKG Gugus Bulan. Selanjutnya tidak lupa kita aturkan selawat serta salam kepada Rasulullah, kepada keluarga serta sahabatnya sampai akhir zaman. Yang terhormat kepada Ibu Pengawas TK Kecamatan Sulengilir, Ibu Batul Steknya SPDI, kepada Ketua PKG Ibu Trinopi SPD, kepada Ketua Gugus Bulan Ibu Farida Husainia SPD, dan kepada kepala sekolah yang hadir serta teman-teman yang kami banggakan. Langsung saja bersingkat waktu ya. Ini sebenarnya lanjutan ya Bu ya. Tapi saya lihat di sini masih ada yang baru-baru hadir. Kalau kita lanjut dulu dari awal Bu. Ya di refleks yang dimulai sebentar lah Bu. Hari ini alhamdulillah kami dipercayakan berbagi aja ya Bu ya tentang materi KOSP. Apa sih itu KOSP? Kurikulum Operasional di Satuan Pendidikan. Itu artinya setiap lembaga itu kita wajib membuat KOSP. Tadi seperti kata Ibu Pengawas, tidak bisa membuat modul aja sebelum kita menyelesaikan KOSP. Seperti itu sebenarnya, tapi realitanya iya. Ya itulah kita proses belajar ya Bu ya. Kalau di daerah-daerah Jawa itu nggak boleh sebenarnya Bu.
Itu makanya kemarin tugas di Alien Grafika itu saya kesana kemari mencari tanda tangannya Bu ya. Nah, supaya di ACC karena syarat membuat modul itu yaitu tugas itu tadi. Karena alhamdulillah mungkin dinas terkait juga memaklumi dan pengawas kita juga baik ya. Alhamdulillah jadi kita bisa pembahasan. Yuk kita kumpas definisi KWSP. KWSP adalah kurikulum. Kurikulum itu apa? Kita sekarang kurikulum apa bukan? Iya, kurikulum merdeka. Artinya di dalam kurikulum merdeka adanya KWSP, beda dengan kurikulumnya kemarin yang ke-13. Itu apa namanya yang kemarin? KTSP, ya benar. Kurikulum Profesional Satuan Pendidik memuat seluruh rencana proses belajar. Berarti di dalam KWSP ini nanti teman-teman cantumkan semuanya dari awal sampai dokumentasi yang akhir, poin akhir yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Nah, di sini saya sudah merangkum ya, meresumkan poin-poin penting apa saja yang harus ada di dalam KWSP supaya bunda-bunda semua bisa mudah untuk menyusunnya. Yang pertama, visi, karakteristik dulu ya. Yang pertama karakteristik satuan pendidikan. Berarti bunda-bunda harus tahu dulu, bunda-bunda itu mendirikan lembaga itu seperti apa karakteristiknya. Karena ini tidak bisa dijelaskan satu-satu ya Bu ya, karena beda-beda. Di TKA seperti ini, di TK ini. Jadi pelajari dulu apa sih ciri-cirinya khas yang ada di sekolah impian. Misalnya kalau di Al-Najah dan pesantren berarti sekolah Islam, yaitu kalau di Pembina semuanya ada di situ, kan beda-beda. Nah, lanjut. Visi dan misi. Visinya apa, misinya apa di setiap lembaga juga berbeda-beda. Tapi di dalam kurikulum merdeka ini usahakan juga menyusunnya sama-sama dengan guru-gurunya. Agak sulit juga ya, karena memang biasanya kelas-kelas saja ya kan untuk merumuskan ini. Tapi harapannya di kurikulum merdeka ini semua itu terlibat. Tapi agak sulit untuk melaksanakan. Tujuan serta pengorganisasian pembelajaran. Ini pengorganisasian tadi. Makanya kata saya tadi di dalam KWSP ini sudah lengkap semuanya. Ketika ada pengawas datang tinggal kasih KWSP, semuanya sudah ada di situ. Dari dinas bisa melihat di sekolah ini ada struktur. Di sekolah ini karakteristiknya seperti ini. Di sekolah ini ada modul ajar. Ada dokumentasi. Jadi kita tidak usah repot-repot satu-satu masih modul ajar lagi ke pengawas karena sudah ada. Selanjutnya, nah ini susunannya. Nanti saya munculkan dari punya kami ya sebagai refleksi. Yang pertama identitas sekolah. Kita sambil membayangkan bunda ini lembar kertas. Anggap aja bukti kertasnya. Aku mau membuat KWSP. Artinya apa dulu yang pertama? Identitas sekolah. Berarti nama sekolah kita masing-masing. Kemudian ada logo sekolah. Lanjut ke NPSN. Nah, berarti susunannya sekolah misalnya ada kaitan aja pesantren maunya logo sekolah, susunannya mudah. Habis itu nomor. Ini sudah ada dari pemerintah. Nah, yang belum ada nih kayak apa nanti rekomendasi dengan ibu pengawas. Yang dari kemarin juga ada. Ya kan? Nah, di situ ditantangani langsung oleh Menteri Pendidikan Pak Nadiem Karim. Yang ketiga lembar pengesahan kurikulum. Saya lanjut. Nah, ini pihak-pihak terkait lembar pengesahan tadi. Karena ada juga validasi nanti ya Bu ya. Nah, di sini lengkap teman-teman, beda dengan kata SP dulu. Ya, kalau ini semuanya misalnya nih kita mau bawa ke SP kita. Kalau dari dinasnya kurang ya Bu ya bisa ya Bu ya dikoreksi ya. Kalau sepengetahuan saya kemarin saya bertanya, kalau misalnya ini pihak-pihak terkaitnya ketua yayasan, jadi nanti tantangannya urutannya itu ketua yayasan, kepala TK, koordinator wilayah bidang pendidikan, pengawas TK, kepala dinas. Jadi ini orang-orangnya, orang-orang yang terkait yang harus ada di dalam KWSP biar semuanya.
Lanjut. Nah, ini lembar selanjutnya, kata pengantar. Ini sudah ya Bu ya, dari atas tadi ya. Logo, MPSN, apalagi tadi lembar, SK. Lanjut kita ke kata pengantar. Kata pengantar sendiri bunda-bunda disesuaikan juga dengan sekolah pihak. Agar apa? Ketika orang melihat sekolah kita, oh ini ciri khasnya nih. Oh ini di pesantren, oh ini di pembina, oh ini di Eka Cahaya. Ya, disesuaikan saja. Nomor 5, daftar isi. Nanti saya bukakan OSP ya, supaya di daftar isi itu jelas rinciannya. Tidak saya lampirkan di sini supaya tidak bingung. Ini hanya urutan-urutan. Lanjut ke lembar pengesahan. Ini hanya susunan saja supaya terarah. Nah, ini dia uraiannya. Nah, saya lakukan juga di dalam uraian poin pertama tadi, sejarah berdirinya lembaga. Kan yang paling tahu kan kepala sekolahnya nih. Siapa? Bagaimana cara mendirikannya? Di situ letak geografis, di mana, di situ ada apa. Nah, di sini ada lembarannya juga sudah. Ketiga, sosial budaya. Tapi ini bukan hanya poin, tapi diuraikan berlembar-lembar. Jadi di dalam OSP itu satu-satu ini semuanya terurai. Yang keempat, profil peserta didik. Kalau ini secara umum saja Bunda, tidak satu-satu yang saya pahami. Kalau satu-satu banyak. Dan secara garis global di sekolah PN itu seperti apa peserta didiknya? Dari mana saja? Nah itu profil orang tua juga. Bagaimana pekerjaan mereka? Kebanyakan dari mana? Ayah kah? Apalagi pegawai? Ya itu satu-satu. Yang terakhir profil PTK dan tenaga kependidikan. Lulusannya apa? Itu semuanya diuraikan di dalam situ, Bunda. Latar belakang pendidik, sarana, prasarana di dalam profil PTK itu lengkap di situ dimasukkan, dicantumkan, disesuaikan dengan sekolahan masing-masing. Caranya. Nah ini komponen 2-nya tadi, visi misi satuan pendidikan. Visi misi ini adalah suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian. Artinya impian sekolah kita itu apa? Cita-cita atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Visinya apa? Impian kita untuk sekolah kita itu apa? Itu dicantumkan juga di dalam KOSP. Bisa dikatakan visi menjadi tujuan di masa depan suatu organisasi atau lembaga. Ia berisi pikiran-pikiran yang terdapat di dalam benak para pendiri. Strategi, langkah-langkah apa saja supaya tujuan kita tercapai. Tahapan semuanya harus dilalui oleh lembaga yang bersangkutan untuk mendapatkan visi yang utama. Misi merupakan langkah-langkah yang perlu diambil untuk bisa merangsang capaian yang tertulis dalam misi utama. Kenapa biasanya misi itu panjang ya Bu ya? Kalau misi itu strip. Kalau misi cuma satu kata toh. Karena itu adalah langkah-langkahnya. Kemudian tujuannya. Nah, tujuan dari itu tadi apa? Tujuan adalah suatu yang akan dicapai atau yang akan dihasilkan dalam jangka waktu sesuai perencanaan. Jadi susunannya tadi sudah jelas ya Bunda ya. Ada halaman sampul, logo, MPSN, kata pengantar, SK, komponen 1 isinya adalah latar belakang, karakteristik, itu berurutan. Komponennya ada 3 ya, ada 45 di sini. Tadi sudah ya komponen 2, ini lanjutnya komponen 3. Nah masuk di dalam komponen 3 ini tidaklah penting dan sangat penting juga. Ada beberapa aspek juga di komponen 3 ini yang harus kita ketahui teman-teman. Di situ ada topik. Topiknya ini apa? Pengorganisasian yang disusun oleh satu lembaga itu 1 semester. Ya, jadi pengorganisasian itu sudah benar-benar terstruktur. Kemudian dimasukkan ke dalam KOSP. Kalau di dalam topik ini kan yang kita ketahui kalau untuk kurikulum merdeka sendiri ada berapa Bunda? Ada berapa komponen 3 struktur kurikulum merdeka? Yang pertama intrakurikuler, ekstrakurikuler, dengan P5. Ini
3. Bukan hanya ditulis Bunda, tapi dibuat, dimasukkan. Organisasi PN, intrakurikuler masuk. Habis itu lagi ekstrakurikuler masuk. Habis itu lagi P5-nya juga masuk. Bukan hanya ditulis kegiatannya saja, tapi benar-benar terformat. Ya, ada waktunya, ada JP-nya, semuanya ada di dalam topik. Tidak sesederhana itu tulisannya topik, tapi di dalamnya sangat luas. Nah, itu. Tapi hanya saja di dalam OSP tidak mencantumkan penilaian ya Bunda ya. Penilaian belum ya saya lihatnya. Ya, yang saya amati di dalam OSP ini tidak diminta penilaian. Kalau kita diminta penilaian, wow, luar biasa. Hanya diminta dokumentasi. Kalau sampai yang diminta penilaian, bingung kita, banyak banget kan. Itu ya, hanya diminta intra, ekstra, dengan P5. Selanjutnya kalender pendidikan, ini sudah ada. Program tahunan tadi ini sudah mencakup topik tadi. Selanjutnya komponen 4, modul ajar. Modul ajarnya tadi juga ini sama saja seperti ini. Susunannya saja Bunda. Komponen 5 adalah lampiran dokumentasi kegiatan. Jadi dokumentasi juga di sini yang saya pahami diambil yang umumnya. Tidak, lebih bagus lagi kata beliau itu per modul per kegiatan itu ada. Bagus lagi disesuaikan dengan modul kita. Bagus lagi, tapi katanya tidak juga ditekankan satu-satu, tidak. Hanya saja ketika dilampirkan dokumentasi itu kita bisa menentukan capaian pembelajarannya ada di situ. Sesuaikan dengan ini. Nah, ini kesimpulan. Pendek saja teman-teman, susunannya saja. Adapun untuk lebih memahami saya akan membukakan file KSP ya. Kesimpulannya adalah kurikulum operasional satu pendidik KSP memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggara pembelajaran. KSP memudahkan sebuah lembaga untuk melakukan pembelajaran dan sebagai legalitas sebuah sekolah yang sudah ber-SK kurikulum merdeka sebagai satuan pendidikan yang aktif. Itu kesimpulan yang saya tarik di dalam KSP. Mohon kalau ada koreksinya Bunda, Bu Mawas. Sampai di sini teman-teman materinya. Masih contohnya ada. Iya, ini saya bukakan contohnya. Lakukan sesuai dengan, kalau melihat materi aslinya panjang ya Bu ya. Iya, berbab-bab kita memahami sisinya. Iya. Makanya saya mohon izin untuk menyusun poin-poinnya saja biar tidak terlalu pusing. Oh ini. Oh ini nanti saya share. Teman-teman, ada nama identitas sekolah dengan logo NPSN. Ya. Lanjut. Oh ini SK penetapan 20. Nah ini lembar kosongnya di sini nanti masing-masing masukkan SK-nya. Susunannya ya ini ya. Nah ini lembar pemasangannya teman-teman, haluskan. Kelihatannya kalau nah di situ ada siapa yang membuat tantangan teman-teman? Ada ketua yayasan, kepala sekolah, koordinator bidang, pengawas TK. Koordinator bidang kita Ibu Suhida ya Bu ya. Nah Ibu pengawas TK Ibu Direktur Sini SPDI. Lanjut ke kepala dinas. Nah ini kepala dinas. Nah lanjut ke kata pengantar tadi. Nah ini kata pengantar ini disesuaikan dengan lembaga kita masing-masing Bunda. Tidak mengambil dari Google ya Bunda ya, karena tahun kemarin waktu tugas di Alien Grafika ada beberapa dari mana itu saya kurang ini mengambil di lupa mengganti nama lembaganya. Makanya lebih baik kita membuat kata pengantar itu sesuai dengan ini kita aja saja.
Yang penting di dalam kata pangkat ada pujian, motivasi itu. Takutnya nanti dicek kepala dinas nanti. Nah ini daftar isinya teman-teman. Nah lembar pengesahan, surat penetapan kurikulum, kata pengantar, daftar isi. Inilah komponen-komponennya tadi, komponen karakteristik satu pendidikan. Ini susunannya saja teman-teman, lembaran tetap. Supaya ada gambaran ini. Bisa terbaca ya? Bisa digambarin ya? Nah, ini apa namanya? Full lagi kan? Nah, enggak tahu. Nah, ini lembar pengesahan komponen. Ya, maju. Ini selanjutnya, nah, struktur KOSP. Nah ini juga di alih grafik itu dibuat satu lembar gitu tersendiri supaya untuk penanda sepertinya. Iya lampiran. Kalau kita pengen cepat gitu langsung saja ibu, tapi mereka tidak. Mereka benar-benar di ini susun supaya ketahuan ada penanda. Nah ini adalah karakteristik di lembaga kami. Ini disesuaikan bunda. Nama kami swasta dicantumkan TK swasta di situ. Nah kan ini benar beberapa warna. Saya bacakan ya sedikit ya. TK Indrajaya merupakan salah satu TK swasta yang berada di Kabupaten Seruyan. Letak TK Indrajaya berada pada pusat pemerintahan Kabupaten Seruyan. Kondisi geografis Kabupaten Seruyan berada di tengah-tengah pusat kota. Seperti yang teman-teman tahu, TK Indrajaya merupakan TK yang dikelilingi oleh sekolah SD. Ya kan, ada pesantren. Sini kita tetangga semua di sini. Di dekat stadion Gagal Lurus. Nah, serta dikelilingi beberapa warung makan dan penjual buah. Di situ ada salon juga sebenarnya, salon Fitri. Itu perlu juga nggak apa-apa supaya nanti ketika melihat itu, oh, aku nih perawatan anakku di sini Ami ya. Oh, di sini bagus suaranya. Itu kan juga salah satu ini bunda. Kata Bapak Ali Grafika, salah satu juga penarik untuk orang tua. Mereka jadi bisa membayangkan bahwa di sekolah itu seperti itu. Dekat ini, kan? Orang rumahku dekat ini, ya itu. Rumah sakit juga ada lembaga dari pusat kesehatan, ada dikelilingi berbagai rumah sakit dan perumahan dokter. Ada dokter Abbas di situ, perumahan dokter ada ya bunda ya. Sehingga lembaga pendidikan kami memiliki kekasan maupun pendidik yang berasal dari berbagai latar belakang pendidikan, orang tua, etnis dan budaya. Selain itu, keberadaan lembaga pusat kota di sekitarnya ada pasar dan berbagai minimarket ya, sekitar itu ada ya. Nah ya, hibak yang mau dibuat ya bisa oleh SPN Rami membacanya. Sehingga oleh ini, nah seperti ini nanti bunda-bunda yang belum membuat OSP bisa duduk berembuk. Oh di sekolah kayak tadi, cara kumpul terlibat antara masyarakat. Nah ini musyawarah gotong royong ini secara umum ya. Saya rasa ini bisa sama untuk semua lembaga. Berpakaian ini sama saja, profilnya juga sudah berbeda ya. Profil orang tua juga apa, misinya apa. Ini disesuaikan dengan lembaga kita masing-masing. Komponen 3, nah ini masuk ke, nah ini. Di dalam pengorganisasian ini kita harus menyusun. Nah, tidak sembarang juga di dalam pengorganisasian ini juga ada beberapa aspek yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama kita harus